Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam siang hari ini, kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Yang saya hormati kepada dosen mata kuliah pengantar teknik informatika, yaitu Pak Abdul Rahmat Basar, dan teman-teman yang saya cintai ini. Oke, kita langsung saja. Saya akan mempresentasikan tentang aplikasi data spare part di PT Infineon Technologies Batam dengan algoritma selection sort. Oke, pengertian aplikasi. Aplikasi berasal dari kata application yang artinya penerapan lamaran pengguna. Secara istilah, aplikasi adalah program siap pakai yang dibuat untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi lain dan dapat digunakan oleh sasaran yang dituju. Menurut pendapat ahli, aplikasi adalah, menurut Jogianto, aplikasi adalah penggunaan dalam suatu komputer, instruksi atau instruction, atau pernyataan atau statement yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses input menjadi output. Dan menurut KPBI, aplikasi adalah penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan dalam bahasa pemrograman tertentu. Dan aplikasi bisa dapat diartikan adalah suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari pengguna. Beberapa aplikasi yang digabung bersama menjadi satu paket disebut sebagai suatu paket atau application suite. Aplikasi-aplikasi dalam suatu paket biasanya memiliki antarmuka pengguna yang memiliki kesamaan sehingga memudahkan pengguna untuk mempelajari dan menggunakan tiap aplikasi. Dan selanjutnya, pengertian algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kata logis merupakan kata kunci dalam algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai salah atau benar. Referensi dari Rosa dan Salahuddin 2010. Kriteria algoritma yang baik adalah tepat, benar, sederhana, standar, dan efektif. Kedua, logis, terstruktur, dan sistematis. Semua operasi terdefinisi. Dan selanjutnya ditulis dengan bahasa yang standar dengan format pemrograman agar mudah untuk diimplementasikan dan tidak menimbulkan arti ganda. Penerapan algoritma itu tidak hanya diterapkan pada komputer saja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu langkah-langkah membuat kopi, langkah-langkah memasang mie instan, dan lain sebagainya. Dan untuk selanjutnya, algoritma pengurutan atau sorting. Algoritma merupakan urutan aksi-aksi yang dinyatakan dengan jelas dan tidak rancu untuk memecahkan suatu masalah dalam rentang waktu tertentu. Sedangkan pengurutan adalah proses pengaturan sekumpulan objek berdasarkan urutan atau susunan tertentu. Dapat berupa pengurutan menaik, ascending, dan menurun atau descending. Contoh sebuah larik atau array terdiri dari kumpulan bilangan 3, 12, 1, 50, 33, 5, 28. Yang pertama, hasil pengurutan menaik atau ascending. Contohnya 1, 3, 5, 12, 28, 33, 50. Dan yang kedua yaitu hasil pengurutan menurun atau descending. 50, 33, 28, 12, 5, 3, 1. Adapun metode algoritma pengurutan dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama, metode atau algoritma pengurutan internal, yaitu pengurutan yang dilakukan dalam larik itu sendiri. Datanya disimpan di dalam memori komputer. Yang kedua, metode dalam algoritma pengurutan eksternal, yaitu pengurutan yang datanya disimpan di dalam disk image atau disk storage. Metode ini sering disebut juga dengan pengurutan arsip. Baik. Pengertian dari selection sort. Selection sort adalah perbaikan dari metode bubble sort
yang mengurangi perbandingan dan pertukaran. Metode ini dapat mencari nilai terkecil atau terbesar. Yang pertama, algoritma selection sort. Algoritma selection sort dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, tentukan nilai yang paling minimum atau sesuai keinginan di dalam struktur data. Jika ascending, maka yang harus ditemukan adalah nilai yang paling minimum. Jika descending, maka tentukan nilai paling maksimum. Yang kedua, tukar nilai tersebut dengan nilai pada posisi pertama di bagian struktur data yang belum diurutkan. Yang ketiga, ulangi langkah di atas untuk bagian struktur data yang tersisa. Baik, adapun tahapan perencanaan rekayasa perangkat lunak. Yang pertama yaitu planning. Fase perencanaan proyek perangkat lunak adalah untuk menyediakan sebuah kerangka kerja yang memungkinkan manajer membuat estimasi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai sumber daya, biaya, dan jadwal. Estimasi dibuat dengan sebuah kerangka waktu yang terbatas pada awal sebuah proyek. Perangkat lunak dan seharusnya diperbarui secara teratur selagi proyek sedang berjalan. Dalam fase hal ini, biasanya dilakukan oleh pengembang proyek adalah menjawab pertanyaan mengapa sistem dibangun. Selain itu, nilai bisnis dari sistem identifikasi antara lain apakah pembiayaan mudah, maksudnya cahaya rendah, apakah menaikkan pendapatan perusahaan, serta pada tahap ini biasanya manajer proyek menyusun manajer proyek menyusun manajemen proyek. Baik, selanjutnya analisis. Analisis sistem pada tingkat teknik pertama disebut sebagai model analisis yang menggambarkan serangkaian model representasi dari sistem yang akan dibuat. Menurut Pressman 2002. Untuk mencapai sasaran tersebut, alat-alat bantu yang dapat digunakan untuk mempermudah dalam merancang dan membangun suatu perangkat lunak, yaitu yang pertama, konteks diagram. Konteks diagram adalah sebuah diagram aliran data yang memfokuskan pada aliran data dari dan ke dalam sistem, serta memproses data tersebut. Komponen dasar dari setiap program komputer yang digambarkan secara detail dapat digunakan untuk menganalisis keakuratan dan kompetensi sistem. Selanjutnya, data flow diagram atau DFD merupakan gambaran alur data atau informasi tanpa mengaitkan bentuk fisik media penyimpanan data atau hardware. Selanjutnya, Entity Relationship Diagram atau ERD merupakan model konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan dalam data flow diagram atau DFD. Dan terakhir, yaitu flowchart, merupakan metode untuk menggambarkan tahap-tahap pemecahan masalah serta mempresentasikan simbol-simbol tertentu yang mudah dimengerti. Oke, untuk selanjutnya yaitu perancangan desain. Fase perancangan ini merupakan inti teknis dari rekayasa perangkat lunak. Selama desain, penyaringan yang progresif dari struktur data, arsitektur program, interface, dan detail prosedural dikembangkan, dikaji, dan dokumentasikan. Desain menghasilkan representasi perangkat lunak yang dapat ditaksir kualitasnya. Pressman 2002. Proses specification atau PSPAC digunakan untuk menggambarkan semua proses model aliran yang nampak pada tingkat akhir penyaringan. Kandungan dari PSPAC dapat termasuk teks naratif. Yang kedua, deskripsi data. Ini merupakan deskripsi isi dari kamus data yang mempresentasikan data komposit. Deskripsi ini memerlukan penyaringan lebih jauh dalam kamus data. Yang selanjutnya yaitu database atau basis data. Database merupakan kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Menurut Giogianto, 1997, 265 sampai 271. Untuk membentuk suatu database, diperlukan tim data sebagai berikut. Pertama, karakter. Karakter merupakan bagian data yang terkecil, dapat berupa karakter
numerik, huruf, maupun karakter khusus yang membentuk suatu item data. Yang kedua yaitu field, merupakan gambaran suatu atribut dari record yang menunjukkan item dari data. Selanjutnya yaitu record. Record merupakan kumpulan dari field-field. Record menggambarkan suatu unit data individu tertentu. Yang selanjutnya, file. File terdiri dari record-record yang menggambarkan satu kesatuan data yang sejenis. Yang terakhir, yaitu database, merupakan kumpulan-kumpulan data. Baik, selanjutnya yaitu DBMS. Menurut Fatansyah 1999, DBMS atau Data Management System, Database Management System adalah suatu perangkat khusus yang menangani basis data, seperti menentukan bagaimana data di organisasi disimpan, diubah, diambil kembali. DBMS juga menerapkan mekanisme pengamanan data, pemakaian sejarah bersama, pemaksaan akuratan atau konsistensi data dan sebagainya. Selanjutnya yaitu Structured Query Language atau SQL. SQL atau Structured Query Language merupakan bahasa ANSI atau American National Standard Input yang digunakan untuk melakukan query data pada database. Semua pengoperasian data dapat dikerjakan secara mudah dengan menggunakan bahasa ini, terutama dalam pemasukan dan seleksi data. Oke, untuk selanjutnya, software pendukung aplikasi. Yang pertama yaitu CSS. CSS adalah sebuah set aturan yang memberikan kontrol lengkap tampilan halaman web dan tampilan isinya. CSS bermanfaat untuk Greater Typography and Page Layout Control, yaitu mengontrol tipografi dan tampilan halaman dengan baik. Yang kedua, style is separate from structure, atau style terpisah dari struktur halaman. Yang ketiga yaitu potentially smaller documents, atau berpotensi membuat dokumen lebih kecil. Dan yang terakhir, easier site maintenance, atau lebih mudah di maintenance. Baik, selanjutnya yaitu HTML. HTML atau Hypertext Markup Language merupakan sebuah bahasa markup atau tanda yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web dan menampilkan berbagai informasi dalam sebuah browser internet yang merupakan standar internet yang saat ini dikendalikan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. Bermula dari sebuah bahasa yang sebelumnya banyak digunakan di dunia penerbitan dan pencetakan yang disebut dengan HTML. Baik, itu selanjutnya yaitu Hypertext Preprocessor atau PHP. PHP adalah sebuah bahasa scripting open source yang dikhususkan untuk pengembangan web dan dapat melekat pada HTML menurut Azure 2005. Terdapat 3 cara menggunakan PHP yaitu server-side scripting, command-line scripting, and client-side GUI application. Dan untuk selanjutnya yaitu Apache. Web server bertugas menerjemahkan URL atau Uniform Resource Locator menuju file. Kemudian mengirimkan file tersebut melalui internet atau ke program yang kemudian dijalankan oleh program tersebut dan mengirimkan hasilnya. Lowry 2002. jQuery. jQuery adalah pustaka JavaScript lintas platform yang didesain untuk menyederhanakan client-side scripting pada HTML. Dewasa ini, Query merupakan pustaka JavaScript yang paling populer dengan 65% pemasangan dari 10 juta situs web dengan pengunjungan tertinggi. Query adalah gratis dan bersifat kode sumber terbuka atau open source di bawah lisensi MIT. Dan yang untuk terakhir, yaitu Adobe Dreamweaver CS6. Adobe Dreamweaver CS6 adalah versi terbaru dari Dreamweaver yang merupakan bagian dari Adobe Creative Suite 6. Dreamweaver sendiri merupakan aplikasi yang digunakan sebagai HTML editor profesional untuk mendesain web secara visual. Aplikasi ini juga biasa dikenal dengan istilah WYSIWYG atau singkatannya yaitu What you see is what you get, yang intinya adalah membuat sebuah site dan dapat melihat hasil desainnya secara langsung. Baik, untuk kesimpulannya,
Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai aplikasi data spare part di PT Infineon Technologies Batam dengan algoritma selection sort yang telah penulis lakukan ini, maka dapat ditarik oleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, proses perancangan sistem aplikasi data spare part di PT Infineon Technologies Batam dengan algoritma selection sort dilakukan dalam beberapa tahapan meliputi analisa sistem yang sedang berjalan, analisa dan usulan sistem yang baru, DFD, perancangan output, perancangan input, perancangan database, ERD, perancangan dan pembuatan aplikasi. Implementasi aplikasi data spare part di PT Infineon Technologies Batam dengan algoritma selection sort ini meliputi beberapa proses sebelum diimplementasikan secara menyeluruh. Langkah-langkah yang dilakukannya adalah pengodean atau coding, pengujian atau testing, dan implementasi database atau aplikasi. Baik, untuk hari ini segini saja presentasi dari saya. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.